Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumil qiyamah. Amma ba'da ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwan akhwan yang muliakan saya karena Allah. Kita lanjut nggih. Qala al muallif rahimallahu tabaraka wa taala wa nafa'ana muslimin bihi wa bi ulumid darin amin. Semoga Allah berikan balasan kepada dua ulama kita ya. Baik yang menulis matannya maupun yang mensarahkannya. Sampai mana kemarin sampai dia di sebentar anak cek. Ketika Nabi sampai bersama Buruk, Nabi Jibril dan Mikail itu sampai beliau di Madian. Nah, di mana Madian itu? Itu kalau kita baca di hasiahnya keterangan di Ad-Dardir itu antara dekat Gaza ya, dekat Gaza, negeri Syam dekat Gaza. Nah, sekitar Gaza gitu penjelasan di hasiahnya. Nah, di Madian ini indah sajaroti Musa, dekat pohon Musa. Maksudnya pohon di mana Musa dulu berteduh. Jadi dulu Nabi Musa setelah melarikan diri dari Mesir, habis membunuh orang ya, masih muda beliau, kelahi gitu. Kemudian mati, kemudian melarikan diri karena dikhawatirkan nanti terjadi apa-apa, disuruh kabur sama temannya kan. Nah, kemudian beliau duduk beristirahat di bawah sebuah pohon. Ada yang mengatakan pohon itu adalah al-inab, katanya di hasiahnya ini. Inab itu pohon anggur atau al-unnab. Unnab itu kurma, semacam kurma. Anda cari di Google kemarin. Unnab itu semacam kurma merah, kurma Korea, kurma Cina itu atau bidara ya, semacam pohon bidara yang berbuah merah. Nah, dicari aja di Google itu Sajaratul Unnab, itu ketemu dia memang seperti kurma. Nah, seperti itu dia pohonnya ya. Nah, di situ ada pohon dulu tempat Nabi Musa berteduh setelah kelelahan. Dari situ Nabi Musa berdoa ya, Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku atas apa yang kau turunkan itu benar-benar butuh gitu ya. Butuh kebaikan yang untuk engkau turunkan. Itu waktu Nabi Musa melihat wanita kalau nggak salah ya. Maksudnya ada wanita dan beliau sebagian mufasir menafsirkan beliau ingin menikah. Nah, itu sejarahnya pohon tersebut. Fantalaqal buraq. Kemudian berangkatlah buruk. Yahwi bihi. Nabi melesat dengannya. Yahwi itu berhembus sebenarnya kan. Kenapa diidentikan seperti hembusan angin? Nah, beliau di hasiahnya menjelaskan wa makna Yahwi. Makna Yahwi itulah yasiron sayron. Gampang sekali melesat, berjalan, melaju ya, gampang sekali melajunya. Hasisan, dorongannya sangat sangat hasis itu dorongan. Kalhawa, kawian kalhawa, kuat seperti angin. Jadi buruk ini di penjelasan sebelumnya itu begitu buruk ini melihat ke suatu tempat, kaki depannya udah di situ dan disusul kaki belakangnya langsung seperti itu. Sejauh matanya memandang, kemana matanya memandang langsung di situ dia. Sumaqallahu Jibril, kemudian Jibril berkata kepada beliau, unzul, turunlah, gitu ya. Beliau diminta turun. Fasollah, kemudian beliau sholat. Fafa'ala, fasolli alafu, kemudian turunlah, kemudian sholatlah wahai Rasulullah, begitu ya. Ini diringkas saja kata-katanya. Fafa'ala, kemudian beliau mengerjakannya. Summa rakiba, kemudian beliau menunggang kembali ke atas buruk. Qala lahu, Jibril berkata kepada beliau, atadri, apakah engkau tahu ya Rasulullah? Aina sholaita, di mana kamu sholat? Qala la, enggak, aku enggak tahu. Qala sholaita bituri Sina. Bituri Sina, engkau sholat di Tur Sina. Tur itu nama gunung, Sina itu nama lembah. Nah, intinya ada lembah di situ namanya Tur dan Sina. Intinya gunung Tur Sina kalau kita katakan ya. Hai sukallamallahu Musa, dan disitulah Allah berbicara kepada Musa. Ada pohon di situ ya, dalam Al-Quran kan disebut seperti itu. Nah, gunung Tursina. Semua balago ardon, kemudian sampailah mereka itu, beliau ardon, sebuah daratan. Pabadat lahu kusur Sam,
tampaklah kepada Rasulullah SAW, tampak baginya, beliau melihat apa? Kusurus Sam, istana-istana Sam. Nah, ada banyak istana di Sam itu. Faqala lahu Jibril, kemudian Nabi berkata, Jibril berkata kepada beliau, unzul, turunlah, fasolli, dan sholatlah. Fa'ala, kemudian beliau mengerjakannya. Ini mirip-mirip ya. Semar kibak, kemudian beliau menunggang kembali pantolakal buruk, kemudian berangkatlah burak kembali, yahwi bihi. Nah, seperti tadi ya, melesat. Faqala lahu, kemudian beliau Jibril berkata kepadanya, atadri aina sholaita? Jadi di perjalanan Jibril itu nanya ya, udah naik beliau habis sholat baru ditanya, ya Nabi Allah gitu ya, tahukah engkau di mana engkau sholat tadi? Qala la, beliau menjawab enggak. Qala sholaita bi baitil lahmin. Nah, ini baitul lahmin. Engkau sholat di rumah rumah daging. Bait itu rumah, lahmin itu daging. Kenapa seperti itu? Haitsu lidam Isa, yaitu di mana Isa dilahirkan, Isa bin Maryam. Nah, jadi kenapa sih dikatakan Baitul Lahmin ini? Jadi beliau di hasiahnya ini, Imam Syekh Ad-Dardir menjelaskan karena Nabi Isa itu dulu dilahirkan oleh Siti Maryam tanpa bidan, bigoiri, kobilah. Kobilah itu artinya bidan atau dayah. Ada yang namanya dayah di sini ya. Dayatun, kobilatun, dayatun sama artinya bidan. Nah, artinya wanita yang membantu atau laki-laki yang membantu persalinan. Tapi biasanya perempuan kan. Nah, beliau Siti Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa bidan, dan badan beliau kan daging ya. Aku anak carikan kata-katanya dulu di sini biar pas. Nah, beliau mengatakan di sini selain tanpa bidan, wa ada wujudi khirqatin taluppuhu. Jadi tidak ada pakaian sedikit pun untuk membalut beliau. Kan bayi itu kalau baru lahir di bedong ya. Nah, paham ya maksudnya, baru dilahir itu ada yang bedong. Sedangkan Nabi Isa enggak, dulu enggak ada satupun kain, enggak ada bidan. Gitu kata beliau. Dinamakan Baitul Lahmin, rumah daging gitu ya. Agak enggak enak nyebutnya ya. Tapi begitulah. Beliau menjelaskan di sini karena itu lisukuti Isa, karena di situ jatuhnya Nabi Isa, artinya keluar dia alaihissalam mimbat nih umihi, dari perut ibunya. Nah, lupa tadi nih, kayaknya kalau nggak baca langsung hasiahnya itu suka lupa ya. Kalau di matanya nggak ada penjelasan detail gitu. Beliau di sini mengatakan kenapa sih malaikat Jibril itu ngajak Nabi turun kemudian sholat. Nah, itu salah satu bentuknya adalah tabaruk, supaya kita mengenang tempat-tempat bersejarah. Wafihi isyaratun ilat tabaruki bi asaris solihin, katanya. Kenapa Nabi SAW disuruh berhenti sholat di tempat, di dekat di pohon apa namanya Nabi Musa tersebut, dekat situ. Itu supaya kita bertabaruk dengan jejak-jejak orang soleh. Ini dalil untuk kita, isyarah ya, ibrah untuk kita. Jadi kalau ada jejak para wali itu bagus. Kita tabaruk di situ, bukan mengkultuskan atau orang bilang kesirikat, tidak. Tidak, supaya nanti jejak-jejak kesolehan, jejak-jejak kemuliaan itu tidak hilang. Nah, itu Jibril sendiri mengajak ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Tursina, nama lain Tursina itu Tursinin, ada kan di Al-Quran ya, wattini wazaitun wa turisinin. Nah, itu disebut seperti itu. Nama lain Tursina itu Tursinin. Nah, poin-poin lain Anda carikan dulu. Itu adalah nama gunung Al-Ma'ruf Bisyam, di negeri Syam. Syam ini dekat Palestina ya. Berdekatan dengan Gaza. Itu ada di kitab tersebut disebutkan seperti itu. Lalu kenapa Nabi diajak berhenti di gunung Tursina? Karena di situ Nabi Allah Musa berbicara dengan Allah Ta'ala. Wa huwa makanul munajat. Jadi gunung Tursina ini tempat bermunajat para nabi Bani Israel dulu. Wat tajalli al-khos, tempat bertajallinya orang-orang khusus bi ahlil ikhtisos. Para nabi dulu ya. Para nabi dulu situ bermunajat di gunung Tursina. Wa hadza huwa illatun nuzul wassalah. Jadi inilah penyebab beliau disuruh diminta turun sama sama Jibril alaihissalam untuk turun dan sholat. Ini ibrah untuk kita nih. Kemudian di mana Sam itu ismu qaryatin tilqa Baitul Maqdis. Nah, namanya apa namanya? Istana-istana Sam itu dia dekat Baitul Maqdis. Nah, itu penjelasannya tadi tentang Nabi Isa ya, yang dilahirkan tanpa bidan, tanpa sedikit pun
Khirqatun itu kain sobek-sobek ya untuk membedong bayi itu nggak ada beliau. Makanya di situ disebutkan Baitul Lahmin, tempat Nabi Isa dilahirkan. Di situ beliau turun dan sholat. Kemudian kita sampai di sebentar. Abainama huwa yasiru alal buruk, dan tatkala bila mana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang melesat melaju di atas buruk, Izro'a ifritan, tiba-tiba katanya di akhir saya peneliti anakku jadi ingat itu. Tiba-tiba beliau melihat ifritan, jin ifrit, minal jinni. Apa sih ifrit itu? Anak carikan sedikit di sini. Kecil tulisannya kitab ini ya. Apa ifrit itu? Huwal adil khobis. Itu adalah minal jin. Itu golongan jin yang biasa tapi dia aja jelek. Khobis itu apa ya? Alafu mohon maaf menjijikkan. Khobis itu kan sesuatu yang buruk lah ya, buruk. Jin yang buruk, jin biasa tapi dia buruk. Yatlubuhu katanya di sini beliau jin ini, jin ifrit ini mengejar beliau. Ayak sudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menginginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, intinya dikejar ya. Beliau dikejar sama ifrit. Dikejar sama ifrit. Yatlubuhu bisuk latin, dikejar dengan obor, semacam obor ya, dia membawa sesuatu yang menyala-nyala. Intinya anda usah dibayangin kayak obor minyak ya. Intinya jin ini membawa sesuatu yang menyala, obor sudah ya. Mungkin kayak obor olimpiade itu ya. Wallahu ta'ala alam. So latin minar, obor dari api. Kullamal tapat ro'ahu, ketika Nabi melihatnya, menoleh ya, ketika Nabi menoleh, ro'ahu, beliau melihatnya. Kenapa beliau menoleh? Apakah beliau takut? Ini ada pertanyaan kemarin ya, pinter ya yang nanya ya. Nah, liyanzuru halahu katanya di sini. Itu untuk melihat ya, Nabi kan pengen lihat gimana kondisinya, la li khaufin, bukan karena takut, wala fazain, bukan karena khawatir, gugup ya. Nah, lima alimat min kuwati yakini, karena Nabi itu sangat kuat keyakinannya. Khair, ini jawaban untuk yang kemarin ya. Kalau di kitab Dadri ini jawabannya lima ulimat min kuwati yakini, karena Nabi itu kita tahu sangat kuat keyakinannya. Atau kenapa beliau tidak takut? Itu yang pertama tadi ya, karena memang Nabi sangat kuat keyakinan kepada Allah Ta'ala. Bahkan jin-jin pun dikuasainya ya jika beliau ingin. Au lima bihi Jibril, lama bihi Jibril, atau bisa juga karena dia tahu Jibril itu pabirus dihi ila wajhi ihlaki hadzal ad. Jadi dengan petunjuk Jibril itu nanti beliau akan menghancurkan si jin biasa ini, liyakuna hirzan, supaya menjadi pelindung di ummatihi. Jadi nanti lima bihi Jibril, akan ada yang diajarkan sama Jibril alaihissalam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghancurkan ibrit ini dan digunakan oleh menjadi pelindung bagi umatnya kita. Ini yang doa yang kita janjikan kemarin, ya, disimak. Waqalahu Jibril, kemudian Jibril berkata kepada beliau setelah beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ibrit itu, Jibril bertanya, ala walimuka kalimatin, maukah engkau aku ajarkan kalimat ucapan gitu ya, takuluhunna, yang engkau ucapkan, iza qultuhunna, kalau engkau ucapkan itu, topiat su'latuhu, padam dia obornya itu. Obor si ifrit ini bakal padam kalau engkau ucapkan. Wa kharra lafihi, dan tersungkur mukanya begitu ya. Tersungkur wajahnya. Nah, beliau menjelaskan di sini kharra lafihi ini artinya, beliau mengatakan sini ai ingkab ba'ala pamihi, dia terjungkir di atas mulutnya, artinya dia jatuh itu mukanya duluan jatuh. Aisyah ala wajhihi, ya dia jatuh di atas wajahnya, maitan, mati. Fal muradu, sebentar dulu, diingki babihi lazimuhu wa huwal halak, maksudnya dia hancur, matilah dia intinya. Nah, kalau Nabi baca itu yang akan diajarkan malaikat Jibril, maka ini padam dia apinya. Jadi apapun itu ya, makhluk-makhluk sejenis itu yang ada api-apinya itu bakal padam apinya dan tersungkur jatuh dan mati. Mukanya yang jatuh duluan. Nah, karena dia terbang kan, ngejar kan. Apa itu doa itu? Pakola Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bilang, bala, tentu. Nah, dia aja mau dong gitu ya. Bala pakola Jibril, berkata Jibril. Nah, dicatat nih doanya nih. Dicatat nih, disimak, nanti ditulis. A'udzu biwajhil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna birrun wala fajir, min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zar'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yutarriqu bi khairin ya rahman. Itu doanya nggih. Nah, arti doa tersebut,
A'udzu biwajhillah, aku berlindung dengan kemuliaan Allah, dengan zat Allah. Wajhun itu maksudnya eh, zat Allah dari segi kemuliaannya, ya. Al-Karim yang maha mulia, wa bi kalimatillahi tamat, dan aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Bagaimana sempurnanya? Allati la yujawizuhunna, yang tak bisa dilampaui, birrun wala fajirun, oleh kebaikan maupun kejahatan. Jadi sini beliau menjelaskan sebentar. La yata'addahunna bira'yin solihin taqiyin wala fajirin. Jadi tidak akan bisa dilampaui. Jadi kalimat-kalimat Allah itu, firman-firman Allah baik yang dalam Al-Qur'an maupun tidak dalam Al-Qur'an itu tidak akan bisa dijangkau oleh akal, baik orang soleh maupun yang jahat, aipa sikin gowin. Nah, ya. Dari apa kita berlindung? Min syarri ma yanzilu minas sama, dari keburukan apa yang turun dari langit. Apapun itu turun dari langit, ya. Baik makhluk maupun makhluk hidup maupun tidak. Apa juga wa min syarri ma ya'ruju fiha, dari apapun yang naik ke langit. Mungkin astronot Rusia, ya. Wa min syarri ma ya'ruju fiha, dari apapun yang naik ke langit. Mungkin astronot Rusia, ya. Alaupun mungkin maksudnya seperti Ibrit ini, dia naik ke langit mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min syarri ma apil ardi, dari apa yang masuk ke bumi. Wallahu alam, apa itu, ya. Wa min syarri ma yakhruju minha, dari keburukan apa yang keluar dari bumi. Wa min fitanil laili wan nahar, dari keburukan siang dan malam, malam dan siang. Nah, di sini beliau menjelaskan, itu pentingnya membaca sarah ya, ya. Nah, beliau menjelaskan di sini apa sih yang naik ke langit itu, yang kita berlindung dari keburukannya, alapu, yang turun dari langit, alapu, ai minal bala. Ya, jadi bala itu kan turun dari langit. Nah, kita berlindung dari bala, termasuk mungkin makhluk-makhluk, ya, ya. Apapun itu pokoknya yang turun dari langit, kalau dia buruk kita berlindung dari itu. Kemudian apa yang ke langit? Wama ya'ruju fiha ay ma yas'adu ilaiha, apa yang naik ke langit? Apa yang naik ke langit? Minal ma'asil mujibati lil ghadab, termasuk amal buruk kita ternyata. Termasuk amal buruk kita yang naik ke langit, misalnya dibawa, yang menyebabkan al-mujibi itu artinya mewajibkan, yang wajib lil ghadab, menyebabkan Allah marah. Oh iya ya, jadi bukan hanya makhluk, ya, bukan astronot Rusia, akan tetapi dosa-dosa kita juga, ya, dosa-dosa orang kampung kita yang kemudian membuat Allah marah, yang mana itu dibawa sama malaikat, kan laporan kejahatan suatu kaum itu kan dibawa ke langit naik. Nah, kita berlindung dari itu supaya Allah nggak marah, itu maksudnya. Nah, di sini belum menjelaskan mazhar berarti apa yang Allah ciptakan di bumi, apapun itu, ya. Apapun itu. Kullu mu'zin akilin, segala sesuatu yang menyakiti, baik dia berakal au ghairihi, atau tidak berakal. Segalanya pokoknya, ya. Segala yang Allah ciptakan di bumi. Wa ma yakhruju minha, masa sama, ya, keluar dari bumi. Jadinya baik yang berada di atas bumi yang diciptakan Allah maupun yang ada dari dalam bumi. Apapun itu yang keluar, kita berlindung dari itu. Sampai beliau di sini menyebutkan kal hayat, kayak ular, wal aqarib, kalajengking. Nah, kemudian kita berlindung dari apa? Wa min fitanil laili wan nahar. Itu maksudnya fitan itu kan jamak dari fitnah. Nah, fitnah itu apa? Wahya kulluma ta'allaqat bihin nafsu. Apa yang berkaitan dengan nafsu, jiwa, ya. Wastaghalat bihi an khaliqiha, dan kita sibuk dengannya. Min malin wa waladin wa zaujatin, oh, fitnah dunia, ya. Anak, istri dan harta itu adalah fitnah, ujian, ya, maksudnya segala macam yang membuat kita sibuk dan jauh dari Allah itu beliau menamakannya fitnah. Wa ula ghairiha minal ma'asi, ya, maksiat allahwi, dan kesia-siaan. Nah, fitanil laili wan nahar, fitnah siang dan malam. Termasuk fitnah ini juga sebenarnya apa, ya, sesuatu yang tidak kita sukai, termasuk keributan di masyarakat, itu juga fitnah. Segala fitnah siang dan malam ini sudah mencakup semua, ya. Fitnah itu umum, sesuatu yang membuat kita tidak tenang dan jauh dari Allah, itu fitnah namanya. Atau sesuatu itu kita tidak menjauhkan kita dari Allah, tapi kita tidak tenang di apa misalnya, ya, dibicarakan aib kita walaupun itu benar. Jadi fitnah itu kalau bahasa kita tuduhan, ya, tapi sebenarnya fitnah itu bukan. Intinya sesuatu yang tidak mengenakkan dan itu menyebar, itu namanya fitnah. Makanya namanya fitnah dajjal, keburukan yang datang dari dajjal nanti menyebar luas. Itu namanya fitnah. Jadi kita berlindung dari fitnah siang dan malam. Kemudian apa? Wamin tawarikil laili wan nahar. Tawarik, sebentar, ini apa sarahnya. Beliau menjelaskan di sini apa itu tawarik, itu sebenarnya jalan, ya, orang yang berjalan.
yang datang. Al-lail wan nahar, baik di siang maupun malam. Kalau anak dulu dengar Sehana jelasin itu ya termasuk pencuri atau apapun itu yang mengganggu kita di malam hari, siang dan malam. Apa itu tawarik? Menurut penjelasan beliau Ad-Dardir di sini, ai hawadisihi ma'allati tusibul insan bagtatan. Nah, jadi tawarik itu sesuatu yang menimpa secara tiba-tiba bagtatan. Ya, illa tariqun yutariqu bidomir ra ya. Nah, tariqun yutariqu bi khairin. Kecuali sesuatu yang datang menimpa kita secara tiba-tiba itu menimpa kita secara baik dan untuk kebaikan ai bi khairin ai faidatun fiha salamah. Nah, sesuatu yang berfaedah yang di situ ada mengandung salamatuddin, keselamatan agama kita, wad dunia dan dunia, mil ilmin wa malin. Nah, ya, baik itu dari ilmu maupun harta, toyibin yang baik. La yusgilu anillah, tidak menyebutkan dari Allah Ta'ala, ya Rahman. Ya, kita minta dari Allah itu seperti itu. Ya, itu penjelasannya dakwah tadi ya. Nah, terus gimana setelah Nabi membaca itu apa yang terjadi pada Ifrit? Nah, insya Allah besok malam kita lanjutkan. Ini insya Allah kita usahakan khatam. Ada 55 lembar ini kitab nikmatannya ini. Mudah-mudahan kita bisa 5 lembar sehari, jadi 10 hari udah khatam dia. Sejarahnya sampai nanti ketemu Nabi Musa dan seterusnya. Kita berdoa semoga Allah berikan kita putuh-putuhnya para arifin. Allah ta'ala putuhal arifin wa faqihna fid din. Allahumma ya muyassir yasir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil sahil alana kulla asir bijahil basyirin nazir. Allahumma rabbi zidna ilma rabbi zidna ilma rabbi zidna ilma. Allahumma fahimna al-syari'ata wa tariqata wal haqiqah wa astamilna biha bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih wa lana kulla ya karim. Allahumma astur uyuba masyayikhina anna wala tuzhib barakat ilmi minna. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiq wa hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.